Nen. Kasih Nen. Eh, Nen, ang taas Nen. Notification nga. Diaw. Ito, tapos mo lang. Diba, paano ba ito? Yang terjadi nya meja nangikan Nih, nyo ito. lamangan na Ya, agak. guys. Lilin. Habis. Teka. Habis. Panas. Nyap-nyap. De manera.
handphone membuka, Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, Hosana sembah sujud. Kita berkumpul demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini bersama seluruh umat Allah kita membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh kerana itu, marilah kita menyambut Dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan ini. Dengan demikian kita berharap dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan. Memberikan pama, marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Yesus Kristus menurut Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Katakanlah kepada putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan. Yesus berkata kepada mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gempalah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyambut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Tuhan memasuki kota suci, anak-anak Ibrani mewartakan kebangkitan kehidupan. Sambil melambaikan daun-daun palma, bersoralah mereka, "Hosana di tempat yang tinggi.
Ketika umat mendengar bahwa Yesus memasuki Yerusalem, kuala mereka menyongsong dia. Sambil melambaikan daun-daun palma, bersoralah mereka, Hosana di tempat yang maha tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus putra-Mu mengenangkan kemanusiaan kami dan memanggung salib hina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah yang melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing menggerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan membuang undian atas jubahku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus, dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Benar. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi, aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan-hasutan iman-iman kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru. "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami."
Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Sedadu-sedadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulnya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kairin yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para sedadu membagikan pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil mengelingkan kepala mereka berkata, Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat. Ia selamatkan, ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, kerana dia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus berkata, Sungguh,
Orang ini adalah anak Allah. Saudara dan saudari dalam Kristus, perayaan hari ini dikenali dengan dua nama, yaitu Hari Minggu Palma dan Hari Minggu Sengsara Yesus. Ia dipanggil Hari Minggu Palma kerana adat orang Yahudi yang mengalu-alukan orang penting dengan melambaikan daun-daun palma. Orang Yahudi menyambut kedatangan Yesus ketika dia tiba di Yerusalem dengan daun-daun palma kerana mereka berfikir bahawa dia adalah Mesias dan Juru Selamat dari segi tentera dan politik. Hari ini juga dipanggil Hari Minggu Sengsara Yesus. Perkataan sengsara menunjukkan perasaan dan emosi yang kuat. Ia merujuk kepada semua perkara yang berlaku kepada Yesus sehingga menyebabkan kematiannya di atas salib, yaitu pengkhianatan, penangkapan, tuduhan palsu, kutukan, penyiksaan, penyaliban, dan kematian di salib. Injil pertama yang kita watakkan pada masa pemberkatan daun-daun palma adalah mengenai ketibaan Yesus di Yerusalem dan bagaimana orang ramai menyambutnya dengan lagu-lagu dan daun-daun palma. Yesus menunggang seekor keledai untuk memenuhi nubuat dalam kitab Zakaria. Zakaria telah menubuatkan bahawa Mesias akan datang ke Yerusalem lemah lembut dan rendah hati, menunggang seekor keledai. Dengan menunggang seekor keledai yang hina, Yesus menunjukkan bahawa dia memang Mesias yang datang untuk menyelamatkan, bukan dengan kuasa dan kekuatan, tetapi melalui kerendahan hati, pelayanan, dan cinta. Cinta Yesus bagi kita adalah begitu kuat sehingga tidak ada ancaman kematian di salib dapat menghalangnya. Sebagai murid-muridnya, kita juga mesti saling mengasihi, melayan, dan merendahkan diri. Perkataan kerendahan hati berasal daripada perkataan yang bermaksud tanah. Merendahkan diri bermaksud dekat dengan tanah, di mana mereka yang miskin, yang menderita, dan yang terpinggir berada. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan mengorbankan kehidupannya untuk kita, mengorbankan nyawa diri kita. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya yang menulis kitabnya kira-kira 500 tahun sebelum Masehi menceritakan tentang seorang hamba Allah yang menderita, yang mengalami penghinaan dan penderitaan yang besar walaupun dia tidak bersalah. Tetapi Allah membuktikan kesuciannya. Umat-umat Kristian pada zaman Yesus menyadari bahawa peranan hamba yang menderita yang dinubuatkan oleh Yesaya telah dipenuhi oleh Yesus sendiri. Bacaan yang kedua
adalah sebuah lagu tentang kerendahan hati Kristus. Walaupun dia ilahi, namun Yesus menjadi manusia dan merendahkan dirinya untuk menerima kematian di atas salib. Tetapi Allah membangkitkannya dari antara orang mati. Injil dipetik daripada kesengsaraan dan penderitaan Kristus. Ia menyediakan kita untuk menghadapi apa yang akan kita meraihkan pada minggu yang akan datang ini. Kita telah membaca tentang pembicaraan dan penghukuman yang tidak adil terhadap Yesus, penyalibannya dan kematiannya di atas salib. Di atas segala-galanya, Yesus yang tidak bersalah menghadapi penderitaan dan kematiannya dengan ketenangan, marwah, dan keberanian yang besar, kerana dia mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada Bapa-Nya. Yesus tidak pernah berputus asa, tetapi menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Bapa-Nya. Saudara dan saudari dalam Kristus, kesengsaraan dan penderitaan Yesus memberikan kita keyakinan dan harapan yang besar bahawa sebagaimana Allah ada bersama putranya, Dia juga berada bersama kita apabila kita menghadapi penderitaan dan kematian. Penderitaan tidak semestinya semua jahat dan harus dielakkan sepenuhnya. Tuhan sering membenarkan penderitaan untuk mengajar kita kesabaran dan belas kasihan. Dengan menjaga mereka yang menderita atau melalui penderitaan kita sendiri, kita menjadi lebih selaras dengan penderitaan. Inilah maksud perkataan belas kasihan, yaitu keupayaan untuk menderita dengan menjadi selaras dengan penderitaan orang lain. Penderitaan juga mengajar kita untuk lebih bersabar, kerana penyembuhan dan perdamaian memerlukan masa. Pada hari ini, kita menghadapi bahawa diri kita berada dalam dunia yang tunggang terbalik. Terdapat banyak ketakutan, kebimbangan, dan ketidakpastian. Setiap orang sedang sakit dan terpengaruh, sama ada dari segi fizikal, kawangan, mental, emosi, atau rohani. Kita semua sedang menderita dan berada bersama dalam ini. Walaupun sedang berada di tengah-tengah penderitaan kita sendiri, kita dapat belajar untuk menjadi lebih berbelas kasihan dan sabar dengan orang lain dan menumpukan perhatian kita pada salib Yesus. Semoga kesengsaraan dan penderitaan Yesus memberikan kita penghiburan dan pertolongan yang kita perlu untuk menghadapi ketakutan, kebimbangan, dan penderitaan kita dengan keyakinan dan penyerahan sepenuhnya kepada penjagaan Bapa bagi kita.
Saudara-saudari terkasih, sesudah disegahkan oleh sabda Tuhan dan ajaran gereja, marilah kita menyatakan iman dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Respon kita, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja Allah di seluruh dunia, agar semua umat Kristiani merayakan Minggu Suci dengan penuh iman dan ketetapan untuk bertaubat dari segala dosa dan juga sedaya upaya hidup dalam kekudusan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan sengsara, agar melalui sengsara dan kemuliaan Kristus, Ianya memberi mereka pengharapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita sendiri, agar kita mempersatukan sengsara kita dengan sengsara Kristus, dan Ianya membawa arti dan makna dan juga penghiburan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa penderitaan, khususnya mereka yang menghadapi penyakit COVID-19, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan kami. Kami mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahilah kami semangat Yesus, agar kami dapat saling membantu dalam memikul salib kami sehari-hari mengikut jejak putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak dan berdoa untuk keperluan kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mohon pertolongan doa Santo Yosef untuk pembangunan gereja kita. Ya Santo Yosef yang mulia, Engkau taat kepada malaikat untuk mengambil Bunda Maria kita sebagai istri Engkau, dan dengan itu Engkau telah diberi penghormatan untuk menjadi ketua dan tuan rumah dalam kediaman keluarga kudus di Nazaret. Engkau telah diikhlaskan untuk menjaga mereka dalam semua keperluan duniawi ini. Kami mempersembahkan Engkau Wisma Saint Joseph dan perjalanan imannya. Temanilah kami dengan doa Engkau dalam misi penginjilan ini dan pembinaan sebuah rumah Tuhan di Keuskupan Miri. Jadilah pengantara kami supaya rancangan kami akan dilaksana dan meningkat terhadap kerajaan dan pemerintahan anak-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan para umat dalam Keuskupan Miri. Sebagaimana kehendak kami mahu membina rumah Tuhan, bantulah kami untuk tidak pernah lupa bahwa Tuhan bersemayam dalam hati umat yang rendah hati dan penyesalan. Allah Bapa kami di syurga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus, hamba-Mu yang menderita. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami Roh-Mu. Dari Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
kami memuji Engkau ya Bapa, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, berkat sengsara dan wafat putra-Mu, Engkau semakin dekat dengan kami. Meski jasa kami sendiri tak seberapa dan tak layak untuk memperoleh belas kasih-Mu, tetapi semoga berkat korban Kristus ini, kami Kau perkenankan menerimanya dengan penuh rasa syukur. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Karena selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahawa dimanapun kami sentiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab meskipun tak bersalah, Ia rela menderita bagi mereka yang bersalah. Ia rela pula dihukum mati secara tidak adil bagi mereka yang jahat. Wafatnya menghapus dosa-dosa kami, dan kebangkitannya memperoleh kebebasan kami. Kristus itu pula lah yang oleh syurga dan bumi, oleh para malaikat dan malaikat agung dipuji dan dimuliakan. Maka perkenankanlah kami ikut serta mengagungkan Dia dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, syurga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di syurga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di syurga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, dan sungguh wajarlah bahawa segala ciptaan memuji Dikau. Sebab Engkaulah yang memberi hidup dan menyucikan segala sesuatu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus. Pada setiap saat, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga di seluruh bumi dipersembahkan korban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka dengan rendah hati kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Atas amanatnya kami merayakan perjamuan ini. Pada malam sebelum menderita sengsara, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata,
Terimahlah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Bapa, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu yang telah menderita, bangkit dari alam maut dan naik ke syurga dengan mulia demi keselamatan kami, sambil menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali. Kami bersyukur kepadamu dengan mempersembahkan korban yang memberi hidup dan menyucikan ini. Bapa, terimalah persembahan gerejamu ini sebagai korban sejati, yakni putramu sendiri yang telah mendamaikan kembali kami dengan dikau berkat kematiannya. Semoga kami yang disegarkan oleh tubuh dan darah putramu dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya sehingga menjadi satu umat dalam Kristus. Terimalah kami juga sebagai persembahan yang kekal bagimu sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan abadi bersama orang-orang pilihanmu, terutama bersama Santa Maria Perawan dan Bonda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasulnya yang kudus dan para martirmu yang jaya dan semua orang kudus. Semoga mereka semua selalu menjadi perantara dan penolong kami. Ya Bapa, semoga persembahan ini yang telah mendamaikan kami dengan dikau dapat juga mendamaikan dan menyelamatkan umat manusia seluruhnya. Kuatkanlah iman dan cinta gerejamu yang kini masih menggembara di dunia, bersama Bapak Suci Francis dan Bapak Uskup kami Richard, bersama semua uskup, semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa umatmu yang berhimpun di sini. Kasihanilah ya Bapa yang baik, dan bersatukanlah semua putra dan putrimu yang tersebar di mana-mana. Kami berdoa pula untuk semua orang yang telah meninggal dunia, yakni saudara-saudari kami dan semua orang lain yang hidup berkenan di hatimu. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuanmu. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan kami, dengan perantaraan Dialah Engkau menganugerahkan segala sesuatu kepada kami. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai-Ku watakkan kepadamu, yakni damai-Ku yang Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Marilah kita saling memberi salam damai Tuhan kepada satu sama lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih menghilangkan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih menghilangkan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Antifon komini. Ya Bapa, jika tak mungkin kala ini berlalu tanpa pemilu, jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan karunia suci. Berkat wafat putra-Mu, iman kami Kau hidupkan dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon, semoga berkat kebangkitannya kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan.
Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita kesaksian salib. Dialah juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Habis. Abot. Nào bé. Gambar. Gambar dia aja. Iya, aku mau lihat di pun kita sudah